Sahabat dimanapun Anda berada, semoga Anda sehat-sehat saja. Hari ini kita akan merenungkan tentang menghitung berkat. Sahabatku, satu hari seorang teman saya menceritakan tentang kakeknya yang tidak habis-habisnya menghitung masalah yang terjadi dalam hidupnya. Mulai dari ia kehilangan pekerjaan, rumahnya yang digusur, istrinya yang meninggal, dan lain sebagainya. Saking banyaknya masalah yang ia hadapi, kakek itu sering marah, menyalahkan orang lain, dan menyalahkan keadaan dirinya sendiri. Dan juga dia sering bertanya kepada Tuhan, mengapa hidupnya hanya dipenuhi masalah. Sahabat, tentu saja bukan hanya kakek teman saya ini yang suka menghitung masalahnya. Bukankah kita juga sering menghitung masalah yang kita hadapi? Kita bahkan mungkin bisa menyebut jumlahnya. Intinya adalah mudah bagi kita untuk menghitung masalah daripada menghitung berkat Tuhan. Apalagi kaum perempuan yang umumnya lebih mudah mengingat masalah dan kesulitan daripada menghitung berkat karena merasa bahwa Tuhan tidak menjawab keinginannya. Tapi saya doakan Anda bukanlah wanita seperti itu. Dan saya yakin Anda selalu ingat berapa banyak berkat yang sudah Anda terima dari tangan Tuhan. Sahabat, apa yang terjadi bila kita hanya berfokus pada masalah yang kita hadapi dan menghitung serta mengingatnya berulang-ulang? Ada banyak hal yang bisa terjadi bila kita hanya menghitung masalah. Pertama, bisa saja kita putus asa dan mencari jalan pintas. Di samping putus asa, kita bisa menjadi orang yang pesimis karena yang kita hitung hanya masalah saja. Kalau begitu, kita nantinya tidak akan pernah lagi melihat hal yang positif atau berkat dalam hidup kita. Dan bila kita hanya menghitung masalah, maka kita hanya memikirkan yang negatif dan yang buruk saja. Sahabat, masalah selalu ada dalam hidup kita, bukan? Tetapi kita juga harus jujur bahwa di samping masalah juga ada berkat dan hal-hal yang menyenangkan dan membahagiakan yang terjadi dalam hidup kita. Coba kita lihat hal-hal yang kita dapatkan setiap hari secara gratis. Misalnya, ada udara yang bisa kita hirup sepanjang masa, sinar matahari yang hangat, hujan, angin, dan lain sebagainya. Kita tidak pernah menghitungnya, bukan? Padahal kita dapatkan semua itu setiap hari loh. Sahabatku, tahukah Anda Tuhan memberikan berkat yang luar biasa kepada manusia? Raja Daud ingin mengingatkan kita betapa Tuhan Allah menjadikan hidup manusia itu mulia dan terhormat. Bahkan hampir sama dengan Allah. Mari kita sejenak merenungkan apa yang dikatakan Raja Daud dalam kitab Mazmur pasal 8 ayat 3-10 yang mengatakan, "Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintas arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi." Sahabatku, ini luar biasa bukan? Berkat yang diturunkan bagi manusia tak terhitung banyaknya. Berkat Tuhan jauh lebih banyak dari masalah yang sudah ada yang kita hadapi. Berkat Tuhan melimpah bagi umat-Nya, tak terhitung banyaknya. Bila Anda memiliki waktu, coba renungkan sejenak apa saja yang Tuhan sudah berikan untuk kehidupan Anda sendiri.
Nah sahabatku, bagaimana sebaiknya sikap kita menghadapi masalah yang bertubi-tubi dan tak pernah berhenti menimpa kita? Masalah yang datang bukan untuk kita hitung, tetapi untuk kita selesaikan sampai tuntas. Bila kita tidak sanggup menyelesaikannya, kita boleh datang kepada Tuhan, kita boleh berdoa, mohon bimbingan Tuhan, agar kita bisa menyelesaikan masalah kita. Bila masalah kita sudah selesai, ingatlah kebaikan Tuhan dan lupakan masalah yang sudah berlalu. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi mengatakan, "Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Filipi 4 ayat 13. Sungguh menguatkan perkataan Rasul Paulus ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Sahabatku, ingatlah perkataan Paulus ini bila Anda sedang menghadapi segala masalah di dunia ini. Tuhan akan memberikan kekuatan untuk menanggung semua masalah Anda. Nah sahabatku, sambil Anda berpikir bagaimana menyelesaikan masalah Anda saat ini, hitunglah berkat dan kebaikan Tuhan yang pernah Anda terima dan Anda alami. Jangan lupakan satu pun berkat-Nya. Dengan menghitung berkat Tuhan, Anda akan bersyukur dan bersukacita, serta bersemangat menyelesaikan masalah Anda. Karena Anda yakin Tuhan akan menolong Anda. Dan setelah masalah Anda selesai, cobalah mendaftarkan lagi berkat-berkat Tuhan yang Anda dapatkan dari masalah yang Anda hadapi. Anda tentu akan mendapatkan banyak berkat dan tidak sanggup menghitungnya. Jadi mari kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat Tuhan jauh lebih besar daripada masalah kita. Tuhan mau agar kita selalu ingat akan kebaikan Tuhan dan menghitung setiap berkat-Nya yang kita terima. Agar kita tahu dan selalu sadar bahwa Tuhan selalu beserta kita dan selalu membimbing dan memberi kekuatan kepada kita. Ingatlah selalu bahwa setiap ada masalah, berkat baru juga akan tetap disiapkan oleh Tuhan buat Anda. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.